Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Widiansyah, biasa dipanggil Irfan. Saya dari kelas TPFB angkatan 2021 NIM A01121045. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengendalian persediaan. Untuk materi yang pertama yaitu mengapa perlu adanya persediaan. Jawabannya adalah yang pertama, adanya unsur ketidakpastian permintaan atau permintaan mendadak. Yang kedua, adanya unsur ketidakpastian pasokan dari para supplier. Dan yang ketiga, adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tujuan persediaan. Tujuan persediaan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan. Yang kedua, untuk memperlancar proses produksi. Dan yang ketiga, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau stock out. Dan yang keempat, yaitu menghadapi fluktuasi harga. Lanjut ke materi selanjutnya, yakni persediaan di industri. Contohnya di industri manufacturing. Di industri manufacturing perlu adanya persediaan bahan baku. Bahan baku contohnya adalah bahan-bahan yang bisa digunakan atau bahan yang pasti. Dan yang kedua yaitu bahan pembantu. Bahan pembantu itu seperti hardware atau alat-alat yang digunakan, kemudian ada perekat, dan contoh lainnya. Kemudian ada barang dalam proses. Barang dalam proses yaitu bisa dikatakan sebagai barang setengah jadi. Contohnya yaitu konstruksi assembling yang belum dirakit. Kemudian ada barang jadi, dan yang terakhir yaitu ada persediaan suku cadang. Lanjut ke materi selanjutnya, konsep dasar persediaan. Konsep dasar persediaan dibagi menjadi dua, yakni kapan melakukan pemesanan, dan yang kedua yaitu jumlah yang harus dipesan, dan kapan melakukan pemesanan kembali. Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu pendekatan dalam persediaan. Dibagi menjadi tiga, yaitu pendekatan titik pemesanan kembali atau reorder point, kemudian ada pendekatan tinjauan periodik atau periodic review approach, dan material recruitment planning approach. Langsung saja ke penjelasan reorder point, yakni jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Jika persediaan mencapai jumlah tertentu, dilakukan pemesanan kembali. Kemudian, periodic review approach, yakni jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama, dan pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Kemudian, yang ketiga adalah material recruitment planning approach, yaitu sistem yang dirancang secara khusus untuk permintaan secara bergelombang yang dependen. Sistem ini akan memberikan solusi mengenai jumlah barang yang dibutuhkan, barang apa saja yang dibutuhkan, dan kapan barang tersebut dibutuhkan. Baik, untuk materi pengendalian persediaan sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi tentang biaya persediaan. Langsung saja, biaya persediaan dibagi menjadi 5, yakni biaya pemesanan atau ordering cost, biaya penyimpanan atau carrying cost atau holding cost. Yang ketiga ini biaya kekurangan persediaan atau stock out cost, dan yang keempat yaitu biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Dan yang kelima, biaya bahan atau barang itu sendiri. Langsung saja yang ke pertama, yaitu menjelaskan tentang biaya pemesanan. Biaya pemesanan yaitu biaya yang dikaitkan dengan usaha mendapatkan bahan atau barang dari luar. Semakin besar frekuensi pembelian, semakin besar biaya pemesanan. Oke, biaya penyimpanan atau carrying cost itu dibagi menjadi 3. Ada biaya modal, biaya simpan, dan biaya risiko. Biaya modal yaitu modal yang diinvestasikan dalam persediaan, gedung, dan peralatan yang diperlukan untuk mengadakan dan memelihara persediaan. Sedangkan biaya simpan yaitu biaya sewa gedung, perawatan, dan perbaikan bangunan. Kemudian ada biaya risiko yaitu biaya keuangan, asuransi persediaan, biaya susut secara fisik, dan risiko kehilangan. Baik, selanjutnya ada penjelasan tentang biaya kekurangan persediaan atau stock out cost. Biaya kekurangan persediaan terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gudang ketika dibutuhkan untuk produksi atau ketika customer memintanya. Biaya yang dikaitkan dengan stock out meliputi biaya penjualan atau permintaan yang hilang. Kemudian ada biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan seperti biaya ekspedisi khusus, biaya pengenangan khusus, biaya penjadwalan kembali, kemudian ada biaya penundaan dan biaya bahan pengganti. Selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Perubahan kapasitas produksi diperlukan karena perusahaan berusaha untuk memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas dan latihan tenaga kerja baru, dan juga biaya perputaran tenaga kerja. Selanjutnya ada penjelasan tentang biaya bahan atau barang itu sendiri.
biaya bahan atau barang itu sendiri adalah harga yang harus dibayar atas item yang kita beli. Biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Jadi semakin besar diskon, maka itu adalah harga yang akan kita bayar. Oleh karena itu, biaya yang ini sangat bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Baik, cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.